Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil percobaan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Olivieri Amado Eda Rusli. Saya kelas X MIPA 3 absen 24. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai laporan percobaan pengaruh banyaknya air atau pengaruh takaran air pada pertumbuhan tinggi batang dan banyak daun pada tanaman terulak. Jadi ini satu pening. Nah, ini adalah tanaman terulak atau biasa kita dengar dengan nama moonflower kalau untuk bahasa Inggrisnya. Nah, buah pen. Lanjut. Bab pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan. Pada pendahuluan ini, saya akan membahas yang pertama latar belakang dan masalah. Latar belakangnya adalah terulak adalah salah satu tanaman bunga hias yang sangat indah dengan warna putih pada mahkotanya dan hijau pada daunnya. Tanaman ini juga tergolong ke dalam keluarga Convolvulaceae. Tanaman ini termasuk ke dalam genus Ipomoea. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Ipomoea alba. Namun kadang-kadang suka disebut juga dengan nama Calonicion aculeatum. Tanaman ini adalah salah satu tanaman bunga yang pertama saya tanam. Nah, saya itu jadi ingin mencari tahu apakah faktor pengaruh air ini berpengaruh sih kepada tanaman terulak ini. Tanaman ini juga banyak dibudidayakan. Jadi dengan mengetahui salah satu faktor ini, ya diharapkan saya bisa memulai pembudidayaan tanaman jenis ini di rumah sekalian mengisi waktu saat PJJ ini. Nah, ada banyak faktor yang berpengaruh kepada pertumbuhan tanaman ini. Salah satunya adalah banyaknya air. Nah, itu adalah topik yang saya ingin bahas pada percobaan kali ini. Masalahnya adalah air adalah salah satu unsur penting yang diperlukan tanaman untuk tumbuh. Nah, air ini menurut saya akan mempengaruhi tinggi batang dan jumlah daun pada tanaman terulak, terutama pada usia 10 hari pertama. Jadi masalah ini saya dapatkan dari saat saya pertama kali nanam. Saya ngelihat ada masalah pas saya nyiram nastur, ada banyak nastur ada dikit. Nah, sekali ini saya akan mencobanya lagi dengan prosedur yang lebih lengkap. Rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana takaran atau banyaknya air yang diberikan mempengaruhi pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun tanaman terulak pada usia 10 hari. Nah, tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun pada tanaman terulak usia 10 hari. Setelah itu ada manfaat penelitian. Manfaatnya dengan mengetahui faktor pengaruh air ini, nah kita bisa mengaplikasikannya dan bisa menanam tanaman terulak dengan lebih maksimal, sehingga tanaman yang tumbuh juga bisa lebih cepat berbunga dan hasilnya pun lebih maksimal. Hal ini juga bisa membantu bagi pembudidaya tanaman jenis ini, karena dengan hasil tanaman yang lebih maksimal maka proses panennya akan lebih bagus, lebih cepat, dan hasil lebih memuaskan. Selain itu, penelitian juga menambah ilmu seputar topik yang dijadikan percobaan ini. Kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, yang pertama ada kajian teori. Fungsi air bagi tanaman adalah mengisi cairan tubuh. Sama seperti manusia, tanaman juga perlu cairan tubuh. Pelarut unsur hara yang terdapat pada tanah yang nanti akan diserap untuk proses fotosintesis, membantu penyerapan unsur hara dari dalam tanah oleh akar tanaman. Mengangkut unsur hara ke seluruh organ tanaman, membantu memperlancar metabolisme terutama pada proses fotosintesis, lalu mengangkut hasil ke seluruh bagian tanaman dan melancarkan aerasi udara dan suplai oksigen dalam tanah. Jumlah air yang terkandung dalam tanah juga sangat berpengaruh kepada tanaman, karena tanaman yang memiliki kondisi tanah yang cocok dengan karakteristiknya akan
mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika tanah terlalu kering, maka tanaman bisa saja layu, kering, dan bahkan mati. Jika tanaman mendapatkan tanah yang terlalu basah, nah air yang kelebihan itu bisa diserap terlalu banyak dan membuat tanaman busuk dari dalam hingga akhirnya mati, ataupun bisa tanah menjadi lumpur dan tanaman susah tumbuh, atau yang lebih parah lagi, jamur tumbuh di sekitar tanaman dan sangat mengganggu pertumbuhan tanaman. Kajian dan hasil penelitian terdahulu. Di sini untuk hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya, tidak ada yang menguji secara spesifik kepada jenis tanaman ini. Jadi untuk jenis tanaman yang lain udah ada, dan hasilnya air berpengaruh. Nah, jadi kalau misalkan kebanyakan ya kayak tadi bakalan jadi buruk, terus sedikit juga buruk. Kalau pas lebih maksimal. Karena belum ada yang menguji secara spesifik ke jenis tanaman ini, maka saya ingin mengujinya juga. Nah, di sini ada rumusan hipotesis yang saya buat. Ada dua, yaitu H1 dan H0. H1-nya adalah takaran atau banyak air ini berpengaruh. Jika terlalu banyak, maka tanaman akan bisa berjamur, busuk, ataupun bisa tanahnya lembab menjadi lumpur. Untuk air yang pas, maka akan maksimal pertumbuhannya. Bagi kekurangan air, bisa kering dan bahkan mati atau tidak tumbuh sama sekali. Nah, H0-nya adalah takaran atau banyak air ini tidak berpengaruh pada pertumbuhan tanaman terulak ini, terutama pada usia 10 hari. Nah, di sini laptopnya mati sebentar. Nah, udah gitu kita masuk ke bab 3 atau metode penelitian. Pertama ada variabel dan definisi operasional. Variabel yang saya golongkan ada 4, yaitu variabel bebas, terikat, kontrol, dan pengganggu. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat. Nah, variabel bebas yang saya angkat adalah takaran air yang diberikan kepada tanaman. Variabel terikatnya adalah pertumbuhan tinggi batang dan banyak daun pada tanaman terulak. Variabel terikat ini adalah yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel kontrol adalah variabel yang saya buat sama pada semua sampel percobaan saya, yaitu intensitas cahaya, suhu udara, media tanam, lama percobaan, cuaca, lokasi percobaan, jumlah penyiraman per hari, dan kualitas benih. Nah, jadi yang saya jadikan variabel kontrol tuh jumlah penyiramannya, berapa kali sehari, bukan jumlah yang dikasih per sekali nyiram. Kalau yang takaran air per sekali nyiram itu ada di variabel bebas. Nah, variabel pengganggu yang mungkin bisa mempengaruhi adalah hama, tetesan air hujan yang masuk ke polybag, atau mungkin ada variabel pengganggu lain yang tidak saya ketahui. Nah, dalam percobaan ini variabel terikat yang akan diberikan perlakuan variabel bebas yang berbeda kadarnya berupa takaran air. Ada yang akan diberikan 5 tutup botol, 3 tutup botol, dan 1 tutup botol air per hari. Penyiraman dilakukan 1 hari sekali dan pada pagi hari. Untuk variabel kontrol semua disamaratakan agar hasilnya lebih valid. Media tanam yang digunakan adalah campuran pupuk kandang, sekam bakar, dan tanah. Air yang digunakan adalah air sumur, sama semua. Untuk variabel pengganggu yang mungkin ada adalah berupa hama, berupa serangga, siput, laba-laba, dan lainnya, ataupun air hujan yang masuk ke dalam polybag. Tanaman yang ditanam ditempatkan di teras, tepatnya di pinggir saung, agar terkena sinar matahari dan juga terlindung dari hujan. Namun hujan bisa saja mengenai polybag ini. Percobaan ini dilakukan selama 10 hari, dihitung sejak hari penanaman. Semua sama 10 hari. Nah, waktunya juga sama. Rancangan penelitian pada tabel berikut ada misalnya A ada 3 benih, 1 tutup botol, B 3 benih, 3 tutup botol, C 3 benih, dan 5 tutup botol. Takaran airnya per sekali siram atau per hari. Ini adalah ulangan perlakuan nih, ini. Nah, sasaran penelitiannya adalah
Populasi yang saya sasar adalah benih tanaman terulak yang ada di rumah saya. Untuk sampelnya adalah 9 benih tanaman terulak yang berkualitas baik. Nah, ada D, instrumen atau alat dan bahan. Alat yang saya gunakan kali ini adalah sekop, saya menggunakan jenis besar, sedang, dan kecil. Garpu tanah, alat penyiram air atau botol yang tutup yang dilubangi, jangka, satu buah tutup botol, satu buah spidol, wadah untuk media tanam, meteran atau penggaris, dan pensil. Bahan yang saya gunakan adalah 9 benih untuk saya tanam, benih terulak yang berkualitas tentunya. Air secukupnya. Pada percobaan ini 27 tutup botol per hari dan secukupnya untuk mencampur tanah di awal. Pupuk kandang, tanah, sekam bakar, 9 buah polybag, emtek untuk tanaman, dan kertas. Dan ini adalah foto-fotonya. Pertama ada ini sekam bakar, ini tanah, dan ini pupuk kandang, ini meteran. Yang ini nih ada sekop, dan ini ada garpu tanah, ini ada benih, pensil kertas untuk mencatat. Nanti ini adalah jangka buat lubangin nih tutup botol ini adalah airnya. Nih botolnya, tutup botol yang saya gunakan sebagai takaran. Ini polybag. Ini adalah nimpek tanaman dan spidol. Nah, spidol permanennya ini supaya kalau terkena air aman. Prosedur pelaksanaan penelitian. Pertama, siapkan semua alat dan bahan. Jika butuh membuat sendiri bahan atau alatnya bisa dibuat sendiri dahulu. Misalkan penyiram air dari botol bekas yang perlu dibolongi oleh jangka. Benih tidak perlu direndam untuk percobaan ini. Masukkan tanah, pupuk kandang, dan sekam bakar dengan perbandingan 3:1:1 ke dalam wadah untuk mencampur media tanam. Aduk menggunakan sekop besar dan campur air ke dalam media tanam saat diaduk. Jika media tanam sudah campur rata dan tidak terlalu kering atau basah, maka sudah siap digunakan. Setelah itu, masukkan media tanam ke dalam polybag menggunakan sekop besar. Lalu buat lubang dalam 1 cm dengan jari atau sekop ukuran kecil. Tutup benih yang sudah ditanam dengan tanah, bisa dengan tangan atau sekop ukuran sedang. Nah, jadi ini setelah ini ada menanam benih ya. Setelah ini ada menanam benih harusnya. Lanjut ada garpu tanah, bisa digunakan untuk meratakan tanah atau menggemburkan tanah. Setelah itu tulis kode tanaman pada tanda nama dengan menggunakan spidol, usahakan spidol permanen. Tancapkan penanda pada tanah di polybag. 3 polybag kode A yang disiram air sebanyak tutup botol, 3 untuk B, 5 dan 3 untuk C dengan keterangan sesuai pada tabel rancangan percobaan. Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari namun tidak terlalu terik. Siram tanaman sesuai dengan takaran dan jadwal. Nah, setelah itu kita tinggal mengamati hasil percobaan berupa mengukur tinggi batang dan banyak daun. Setelah itu masukkan data-data yang kita dapat dalam tabel pengamatan dan tulis dalam laporan. Analisis data dan sampaikan hasil percobaan. Ini adalah beberapa foto saat saya melakukan proses ini saat penanaman. Ini mencampur, ini saya masukin tanah, masalah ini nulis, ini nanam, ini nyimpen, ini penakar air, dan ini ada foto tanaman. Rencana analisis data yang akan saya sampaikan adalah berupa tabel percobaan grafik dan akan dibahas dalam bentuk paragraf. Jadwal penelitian, tempatnya di pinggir saung di rumah, waktunya Sabtu 8 Agustus 2020 sampai Senin 17 Agustus 2020. Nah, di sini ada bab 4 yang mengenai data dan pembahasan. Deskripsi data yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Ini tabelnya bisa dilihat. Jika perlu di pause dulu saja. Kalau saya jelaskan semua akan terlalu panjang durasi videonya, jadi saya akan jelaskan secara singkat. Ini hari ini dia adalah wadah, benih, pertumbuhan tinggi batang. Ini tabel pertumbuhan tinggi batang. Ini hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Ini jumlahnya nih. Ya, rata-rata per hari dari setiap benih. Terus di sini ada rata-rata 2 per hari atau rata-rata setiap kode ini A, B, C ini.
Ada yang 3, ini yang 1 tutup botol nih, ini 3 dan 5. Nah, kita lanjut ke tabel kedua yang mengenai pertumbuhan jumlah daun pada tanaman terulak usia 10 hari ini. Ini tabelnya bisa di-pause sekali lagi untuk melihat lebih jelas. Isi tabelnya formatnya mirip, hanya saja isinya berbeda. Isi yang sebelumnya kan tentang tinggi tanaman, ini lebih mengenai pertumbuhan jumlah daun. Ini bisa dilihat aja ya. Ini jumlah rata-ratanya rata-rata 2. Jadi baca saja ya. Nah, ini adalah foto. Ini hari pertama atau hari penanaman. Ada nih. Bentar, mana ini? Nah, ini nih. Ini hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6. Ada hari 7, hari 8, hari 9 dan hari 10 atau hari ini. Interpretasi data. Ini data tadi yang saya dapatkan yang hasil rata-rata 2 itu saya masukkan ke dalam tabel. Rata-rata 2 pertemuan tinggi batang tuh ini A sekitar 0,5, B 0,45, ini C 0,44, 666 dan seterusnya. Jadi B ini lebih tinggi sedikit ya kalau lihat. Terus ada ini yang untuk jumlah daun. Nah, kalau ini bisa dilihat lumayan drastis. A ini 2, 0,2, B itu 0,5 berapa gitu, 5, di sini ada 5,3 ini kalau nggak salah. Di sini ada C sekitar 7,3 juga ini. Nah, di sini ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini menandakan apakah hipotesis saya benar atau salah. Di sini H1 saya benar dan H0 saya salah. Nah, saya akan membahas mengenai data tersebut tadi. Jadi menurut data yang didapatkan, kita melihat bahwa pengaruh takaran terhadap pertumbuhan tinggi batang dan banyak daun pada tanaman terulak usia 10 hari. Dari data yang dapat, kita bisa melihat bahwa yang diberikan air McLeaf 3 tutup botol per hari memiliki hasil rata-rata yang lebih baik. Jika lihat dari per individu, maka paling tinggi adalah B3. Tanaman yang diberikan 1 tutup botol pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tanaman yang lain. Karena takaran air yang diberikan juga kurang banyak. Hal ini berpengaruh pada proses pengangkutan zat hara dan juga fotosintesis. Tanaman ini kurang terhidrasi juga sehingga pertumbuhannya kurang baik. Jadi bisa tumbuh tapi kayak orang dehidrasi lah, kehausan gitu. Tanaman ini masih bisa melengkapi atau menghadapi kondisi ini, masih bisa beradaptasi. Namun pertumbuhannya menjadi lambat. Ini ada konsekuensinya. Pada tanaman yang diberikan 3 tutup botol per hari, maka jumlah airnya pas sehingga hasilnya lebih maksimal walaupun ada kurang baik pertumbuhannya, tapi untuk tinggi batang yang diberikan 3 tutup botol tertinggi. Jadi untuk daun mungkin kurang. Untuk 5 tutup botol itu, nah untuk 5 tutup botol untuk pertumbuhan batangnya masih rata-ratanya masih di bawah yang B tadi yang 3 tutup botol ya, yang 5. Tapi yang 5 tutup botol ini pertumbuhan daunnya di atas yang 3 tutup botol tadi. Nah, jadi pertumbuhan banyak daun paling bagus 5 tutup botol, suhu 3 lalu 1 tutup botol. Pertumbuhan pada tanaman ini juga tampak lebih mungkin ya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari setiap benih juga. Kan ada benih yang sama-sama berkualitas, tapi pasti ada ciri khasnya lah setiap benih, beda-beda. Ya, pada masa ini daun yang tumbuh baru daun cotyledon, dia baru daun yang kalau apa ya? Daun cotyledon tuh kayak daun awal gitu lah, belum daun asli. Jadi data yang terbaik atau untuk jumlah daun harusnya sih kalau udah ada daun asli, cuman di sini saya masukkan daun cotyledon saja. Nah, kalau buat yang percobaan lebih lama mungkin daun asli bisa dimasukkan, tapi untuk percobaan dalam jangka sekitar 10 hari itu daun cotyledon saja yang dimasukkan, karena biasanya usia segini daun aslinya belum keluar. Kita lanjut. Nah, ini ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, takaran air memang berpengaruh pada tanaman terulak usia 10 hari.
Takaran yang paling bagus adalah 3 tutup botol. 1 tutup botol terlalu sedikit, 5 tutup botol terlalu banyak. Jadi 5 tutup botol ini bisa tumbuh tapi kayak airnya kebanyakan gitu, itu kurang bagus juga ya. Terus tutup botol terlalu sedikit, 5 tutup terlalu banyak, dan pertumbuhan daun lebih baik pada 5 tutup botol, suhu 3 lalu 1. Data terbaik untuk pertumbuhan daun masih belum bisa dilihat karena masih berupa daun kotyledon, belum merupakan daun asli. Jadi sekali lagi kalau mau lihat mengenai daun aslinya, kita di atas 10 hari, misalkan kita taruh 2 minggu, sebulan, itu baru bisa hasilnya lebih baik. Nah, sarannya bagi yang ingin mencoba percobaan pengaruh takaran air terhadap pertumbuhan tinggi batang dan jumlah daun ini, diusahakan 10 hari itu untuk tinggi batang cukup, tapi untuk jumlah daun sepertinya kurang. Nah, jika pada tanaman jenis lain mungkin untuk kacang-kacangan waktu segini udah sangat cukup, tapi waktunya bisa tambah agar hasil lebih memuaskan dan lebih mantap, lebih terlihat. Untuk 10 hari pertama biasanya daun kotyledon yang tumbuh. Untuk hari pertama sebaiknya dihitung bukan pada saat hari menanam, tapi 1 hari setelah menanam. Jadi ini hari pertama yang salah cantumkan lah hari menanam, karena saya tuh di rancangan percobaan tugas kemarin saya masukin 10 hari. Sedangkan kalau saya misalkan 10 hari itu mulai dari Minggu, berarti saya Selasa, dan saya tidak bisa mengumpulkan tepat waktu. Jadi saya hari pertama hitung hari menanam. Pada saat percobaan sebaiknya diawasi agar meminimalisir kemungkinan terpengaruh oleh variabel pengganggu. Nah, jadi saya tuh sempat ada serangga di yang B, kalau nggak salah B3 gitu. Cuman untung berhasil terselamatkan. Mungkin untuk yang lain bisa lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi sama seperti saya. Dan sekian, terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini, baik dalam pengucapan atau dalam penyampaian PowerPoint. Di sini ada kredit, bisa ditonton. Bentar ya, saya percepat saja kredit saya. Dipercepat saja kreditnya. Nah, ini dia kreditnya, saya sudah percepat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Saya Oliveria Madawetosli, kelas X MIPA 3 absen 24, pamit mundur. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.